Tuhan, pujian ini biarlah menjadi doa kami ya Tuhan. Ambillah hidup, kuduskanlah hidup kami. Pakailah sesuai kehendak-Mu. Jadikan hati kami ya Tuhan tahta-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Pakai kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa fokus dan kami juga bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik dan jelas juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, sekali lagi berikan senyum yang terbaik dari kita kepada kanan kiri depan belakang. Katakan, saya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan memperdalam pemahaman kita ya. Bagaimana supaya hidup kita lebih dekat lagi dengan kehendak-Nya. Dalam kehidupan ini setiap dari kita mungkin berada dalam tahap yang berbeda-beda gitu. Sebagian besar dari kita mungkin sedang menghadapi masa-masa sulit dengan ketidakpastian ekonomi gitu ya, atau tantangan-tantangan pribadi yang lain. Sementara itu mungkin ada juga di antara kita yang saat ini merasakan stabilitas, kelimpahan dalam hidup kita saat ini gitu ya. Namun terlepas dari apapun keadaan kita saat ini Bapak Ibu, satu hal yang menyatukan kita adalah panggilan Tuhan untuk hidup kita itu, kita hidup dengan iman dan dengan integritas. Terutama dalam cara kita memberi kepadanya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas mengenai orientasi persembahan yang benar. Orientasi persembahan yang benar. Tuhan mengundang kita semua untuk memahami makna sejati dari memberi dan bagaimana kita dapat melakukannya dengan hati yang penuh kasih dan dengan penuh ucapan syukur apapun kondisi kita saat ini. Nah, mari kita melihat bagaimana firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 16 berbicara tentang ini. Ya, Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Saya mengutip dari terjemahan baru yang kedua. Kita akan bacakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita akan bacakan bersama-sama. Saya sudah menyiapkan notes-nya di LCD. Kita akan membaca bersama-sama. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu,
di internet, di media sosial, itu ada sebuah akun Instagram yang diberi nama Pastor in Style. Pastor in Style ya. Nah, akun Instagram ini terakhir saya cek itu sudah memiliki pengikut sebanyak 75.000 orang ya. Jadi akun Instagram ini cukup banyak pengikutnya Bapak Ibu ya. Nah, akun ini dibuat pada tahun 2017. Awalnya karena adminnya atau yang pengurus akun ini melihat kalau beberapa pastor atau pendeta itu memiliki jumlah pengikut di media sosial yang bahkan melebihi artis ibu kota ya. Jadi adminnya itu lihat, wah ternyata pastor atau pendeta itu banyak juga ya pengikutnya di media sosial gitu ya. Bahkan melebihi dari artis ibu kota Bapak Ibu. Nah, para pendeta ini dikatakan adalah orang-orang yang dijadikan panutan bagi banyak jemaatnya ya. Dan karena mereka sering berkhotbah, sering berbicara di depan orang banyak, jadi orang tuh melihat gaya berpakaian atau mode fashion mereka gitu ya. Nah, akun ini sesuai namanya dibuat secara khusus untuk mendokumentasikan produk-produk fashion terkini serta bermerek yang dikenakan oleh para hamba Tuhan di Indonesia ya. Jadi dia ini adminnya ini adalah seorang pecinta fashion gitu Bapak Ibu. Nah, karena dia pecinta fashion, dia melihat bahwa para pendeta ini loh katanya gitu ya, yang jemaatnya ribuan di kota-kota besar adalah hamba-hamba Tuhan yang kebetulan juga memiliki selera fashion yang ciamik gitu ya katanya gitu ya. Jadi selera fashion yang baik pula gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh admin ini Bapak Ibu ya? Admin ini lalu mengambil dari video khotbahnya gitu ya, atau dari foto-fotonya gitu. Lalu dia mendampingkan foto dari pendeta tersebut dengan barang-barang fashion tersebut gitu ya, beserta dengan informasi merek, di mana belinya dan juga harganya. Nah, namun Bapak Ibu, kemunculan akun ini ternyata juga membuat geger umat Kristen di Indonesia gitu ya, Bapak Ibu. Nah, khususnya di media sosial. Kenapa saya katakan membuat geger? Itu karena barang-barang yang dipakai oleh para pendeta tersebut adalah barang-barang yang mewah Bapak Ibu, yang harganya sangat mahal. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini bajunya kalau dikurskan ke Indonesia kurang lebih 25 juta Bapak Ibu. Terus jaket musim dinginnya itu hampir 40 juta Bapak Ibu harganya. Nah, kemudian ini sepatu 16 juta dan 12 juta Bapak Ibu. Sepatu ya. Kemudian ini yang lebih gila lagi Bapak Ibu ya. Jam tangan ini yang kiri itu harganya 2,2 miliar Bapak. 2,2 M. Yang sebelah kiri lebih gila lagi, 4,2 M. Ya. Terus sepeda Brompton ini 100 juta harganya Bapak Ibu ya. Kelihatan mungil tapi harganya luar biasa mahalnya. Terus sepeda motor yang dipakai di sebelah kanan itu harganya 400 juta Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebagian orang mengkritik para pendeta yang memakai barang-barang mewah atau mahal tersebut ya. Mereka mengkritik gaya hidup pendeta ini kok seperti ini gitu ya. Mewah gitu, seakan-akan itu pamer barang gitu. Nah, tapi sebagian lagi jemaatnya itu membela para pendetanya. Nah, kemudian antara mereka ini yang mengkritik dan membela itu terjadi debat gitu ya di media sosial ya. Di komen-komennya itu ada sebagian yang mengkritik keras sekali, ini hamba Tuhan atau hamba Mamon gitu. Nah, tapi ada lagi jemaatnya, ada lagi yang komen, saya pikir ini adalah jemaatnya gitu. Mereka membela dengan mati-matian para pendeta tersebut. Nah, Bapak Ibu, debat di media sosial ini semakin sensitif. Kenapa? Karena sebagian pastor atau pendeta tersebut yang disorot oleh Pastor in Style ini kebetulan juga mengusung teologi kemakmuran. Alhasil kolom komentar itu tiap postingan akun itu, setiap kali akun itu memposting sebuah foto ya,
jadi kayak semacam medan perang Bapak Ibu ya. Debat antara umat Kristen yang pro dan kontra gitu. Nah perdebatan itu semakin panas. Sampai menjurus kepada kata-kata kasar dan saling mengancam Bapak Ibu. Saling mengancam akan melaporkan kepada pihak berwajib. Bapak Ibu ketika saya tahu akun ini gitu ya. Kemudian saya melihat postingannya, saya membaca komentar-komentarnya. Terus terang saya sedih sekali Bapak Ibu. Sewaktu membaca komentar-komentarnya. Kenapa saya sedih? Pertama, karena orang Kristen itu jadinya bertengkar, saling melaporkan ke pihak berwajib gitu ya. Namun ada satu hal yang membuat saya lebih sedih lagi Bapak Ibu. Itu karena komentar-komentar mereka itu akhirnya berujung kepada satu kesimpulan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ini, kalau demikian adanya gaya hidup pendeta itu, maka lebih baik tidak usah memberi persembahan. Wah, waktu saya baca komentar itu rasanya sedih sekali gitu ya Bapak Ibu. Lebih baik tidak usah memberi persembahan, tidak usah memberikan persembahan perpuluhan gitu. Nah, kemudian hal itu ditambah lagi dengan ada beberapa orang yang jadi kayak ahli teologi dadakan gitu ya. Nah, dia bilang lagi, oh persembahan perpuluhan itu adalah produk perjanjian lama. Kita itu sekarang hidup di perjanjian baru dan tidak wajib atau tidak perlu lagi memberi persembahan perpuluhan. Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kita memandang persembahan, khususnya persembahan persepuluhan itu? Masih perlukah kita memberikan persembahan? Apakah memang iya kalau kita melihat gaya hidup mereka, gaya hidup para pendeta tersebut, apakah masih perlu kita memberikan persembahan, khususnya persepuluhan Bapak Ibu? Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, untuk permasalahan pertama, ajakan untuk tidak usah memberi persembahan kalau kita melihat gaya hidup para pendeta tersebut. Nah, saya akan mencoba menjawabnya dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, seperti Bapak Ibu tahu, saya kan dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya bekerja dan buka usaha. Jadi saya pernah jadi karyawan, juga pernah jadi seorang pengusaha. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke Saat, satu kali ada seorang teman saya, waktu ngobrol-ngobrol, teman saya ini seorang pengusaha gitu. Nah, dia berkata begini Bapak Ibu, waktu itu kami sedang membahas tentang pajak gitu Bapak Ibu. Nah, waktu membahas tentang pajak, waktu itu memang lagi musim Bapak Ibu, banyak pejabat-pejabat negara yang ditangkap oleh KPK. Nah, waktu kami sedang berdiskusi membahas tentang itu, lalu teman saya itu mencetus gitu ya, dia ngomong mencetus sebuah kalimat, dia bilang, kalau tahu seperti ini, uang negara habis dikorupsi pejabat, saya tidak mau bayar pajak, dia bilang gitu. Nah, waktu itu saya setuju dengan dia gitu ya. Saya bilang iya ya. Kalau tahu begini uang negara dikorupsi oleh para pejabat, kita susah payah bayar pajak, setiap hal sekarang ini dipajakin, lalu seenaknya mereka korupsi, lebih baik nggak usah bayar pajak gitu kan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, saya permisi bertanya kepada Bapak Ibu ya. Apakah dengan adanya pejabat yang korupsi tersebut, yang menghabiskan uang negara itu, apakah itu menghilangkan kewajiban kita membayar pajak? Ya. Kalau mereka itu korupsi, apakah kita tidak usah lagi bayar pajak? Apakah alasan kalau mereka itu melakukan korupsi lalu kita tidak perlu, apakah alasan itu cukup Bapak Ibu untuk membuat kita tidak perlu lagi untuk membayar pajak? Tentu tidak, bukan? Ya, Bapak Ibu. Apapun kejadiannya, apapun masalahnya, apapun cara uang negara itu dibelanjakan atau dihabiskan, bagaimanapun uang negara itu dipakai, itu tidak menghilangkan kewajiban kita bayar pajak. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Apapun kondisinya, bagaimanapun cara pejabat negara itu menghabiskan uang negara itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk membayar pajak. Nah Bapak Ibu, seperti itu juga dalam hal persembahan Bapak Ibu. Pemikiran kalau penggunaan uang persembahan itu
tidak benar, maka kita tidak perlu lagi memberi persembahan. Itu adalah sebuah pemikiran yang keliru. Mungkin ada oknum-oknum pendeta yang tidak benar. Mungkin ada gereja yang tidak transparan, menguntungkan segelintir orang saja. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan ini ya. Itu semua tidak menghilangkan kewajiban kita memberi persembahan. Tidak Bapak Ibu. Ya. Tidak menghilangkan kewajiban kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 21b. Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah, Bapak Ibu. Apa yang seharusnya kita berikan kepada Allah tetap harus kita berikan. Itu adalah kewajiban kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Namun Bapak Ibu, perhatikan ya. Nah, saya tidak bermaksud mengatakan, walaupun uang persembahan kita dipakai sembarangan, diselewengkan, tapi kita tetap harus membayar persembahan, memberikan persembahan kita gitu ya. Nah, saya tidak bermaksud mengatakan kalau uang persembahan kita itu dipakai seenaknya oleh oknum pendeta tersebut, maka kita tetap harus memberi kepada gereja atau kepada pendeta tersebut. Tidak Bapak Ibu. Ya, saya juga pernah membaca ada komen di itu, dia bilang, itu urusan pendeta tersebut dengan Tuhan gitu ya. Urusan kita adalah tetap memberi persembahan. Itu benar Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, Tuhan juga akan memberikan kita hikmat untuk menyalurkan persembahan kita itu ke tempat yang benar, yang tepat dan yang membutuhkan Bapak Ibu. Yang saya maksudkan adalah ini Bapak Ibu. Jangan memakai alasan itu untuk tidak memberi persembahan. Ya, Bapak Ibu nangkep ya. Jangan memakai alasan itu untuk tidak memberi persembahan. Nah, permasalahan yang kedua Bapak Ibu. Apakah benar persembahan persepuluhan itu khususnya hanya berlaku di perjanjian lama dan tidak berlaku di perjanjian baru? Nah, Bapak Ibu, untuk masalah ini ada banyak pendapat, ada banyak perdebatan juga tentang hal ini. Bagaimana caranya kita tahu gitu ya, kalau satu perintah itu, perintah perjanjian lama itu tetap harus kita lakukan sekarang ini. Ya. Bagaimana kita membedakan, perintah yang satu ini tidak perlu lagi, perintah yang satu ini tetap perlu. Ya. Nah, saya kasih petunjuk praktisnya Bapak Ibu. Memang benar ada beberapa perintah atau tuntutan dari hukum Taurat, hukum perjanjian lama yang tidak perlu lagi ya. Misalnya ini Bapak Ibu ya, tentang korban bakaran ya, korban persembahan, korban penghapus dosa. Itu nggak perlu lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi seperti yang katekismus kita bacakan tadi, karena itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus itu sempurna di atas kayu salib, tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Sudah digenapi ya oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, tapi ada beberapa perintah yang lain masih tetap perlu kita lakukan ya. Salah satu petunjuknya untuk membedakan perintah ini masih perlu, perintah ini sudah nggak perlu lagi. Petunjuknya ini Bapak Ibu, masih berlaku dan perlu kita lakukan kalau perintah itu dikatakan, disinggung kembali atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Satu perintah perjanjian lama itu masih berlaku sekarang kalau perintah itu dikatakan, disinggung kembali atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, ya. Tadi kita ngomong Tuhan perintah satu ini masih berlaku, perintah yang satunya tidak berlaku. Nah, tapi Tuhan Yesus itu perintah-perintah yang masih harus kita lakukan itu ditegaskan ulang oleh Tuhan Yesus. Ya, dikatakan ulang oleh Tuhan Yesus. Contohnya apa? Misalnya perintah 10 hukum Taurat itu, jangan membunuh. Ya, lalu Tuhan Yesus menegaskan ulang perintah itu. Tuhan Yesus bilang, barang siapa marah dan memaki-maki saudaranya, itu sama saja dengan membunuh. Terus jangan berzina. Ya, tapi Tuhan Yesus tegaskan ulang, Tuhan Yesus kasih penekanan ulang, barang siapa melihat wanita dan mengingininya itu sudah berzina ya. Nah, jadi
Tuhan Yesus tidak membatalkan perintah-perintah itu, tetapi justru memberi penekanan baru, memberi makna baru terhadap perintah tersebut. Nah, bagaimana dengan persepuluhan Bapak Ibu? Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Ya, terjemahan baru yang lama ya berkata, yang satu harus dilakukan, yang lainnya jangan diabaikan. Nah, Bapak Ibu, mengenai persembahan perpuluhan, Tuhan Yesus ngomong itu harus dilakukan. Tapi jangan mengabaikan, ya. Persepuluhan tetap harus diberikan, tapi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan Yesus hendak berkata, berilah persepuluhan, tetapi jangan jadikan itu kewajiban legalisme. Bapak Ibu, kewajiban legalisme itu apa? Harus ini, harus itu. Wajib ini, wajib itu. Kewajiban legalisme itu artinya, oh kalau aku melakukannya aku bangga. Tapi kalau enggak melakukannya, kamu tuh kurang rohani gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus hendak berkata, tetap berikan persepuluhan, tapi jangan jadikan itu kewajiban legalisme. Berilah persepuluhan sebagai tindakan sukarela yang didasarkan kasih kita dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus mau katakan, yang Tuhan Yesus mau tekankan adalah itu. Kita memberikan persepuluhan sebagai tindakan sukarela yang didasarkan kasih dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya tujuan kita memberikan persembahan persepuluhan? Ya. Nah, banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru tentang persepuluhan ini. Banyak yang ya hamba Tuhan, oknum-oknum itu yang asal comot ayat, membaca sebagian itu, menafsirkannya seenak perut gitu ya. Lalu mengatakan kepada jemaat harus memberi persepuluhan gitu. Mereka diiming-imingi kalau memberikan persepuluhan, oh kamu hidup kamu akan diberkati, ya berkelimpahan. Bapak Ibu, memang firman Tuhan itu berjanji demikian. Tapi itu bukan tujuan utama dari persembahan persepuluhan kita, Bapak Ibu ya. Nah, apa sih tujuan utama kita memberikan persepuluhan? Ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bangsa Israel itu harus membawa persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan bait Allah, ya. Perbendaharaan bait Allah tujuannya apa? Tujuannya supaya ada persediaan makanan di sana. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Tujuan bangsa Israel memberikan persembahan persepuluhan itu adalah mereka membawa persembahan itu ke dalam bait Allah. Tujuannya apa? Supaya di dalam bait Allah itu ada persediaan makan. Nah, apa maksud ayat ini Bapak Ibu ya? Untuk mengetahui maksud ayat ini kita harus tahu dulu seperti apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan itu perbendaharaan bait Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam bait Allah ada beberapa kebutuhan ya, tanda kutip ya, ada beberapa kebutuhan. Yang pertama ya, ada orang Lewi ya, satu suku yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Mereka ini hidupnya dikhususkan untuk melayani Tuhan, tapi hidup mereka juga sepenuhnya bergantung kepada persembahan bangsa Israel. Persembahan bangsa Israel khususnya persepuluhan itu sumber pendapatan utama mereka yang memungkinkan mereka tuh nggak perlu kerja lain, Bapak Ibu ya. Jadi mereka spesial bekerja di bait Allah. Nah, yang kedua, kebutuhan apa lagi di dalam bait Allah? Kebutuhan itu untuk pemeliharaan dan operasional bait Allah ya. Bapak Ibu tahu bait Allah itu juga dipelihara, dirawat ya. Mungkin ada yang rusak pintunya, ada yang rusak,
dipelihara, diperbaiki Bapak Ibu. Di dalam bait Allah ada lilin, ya, ada kandil, ada sumber penerangan, ada dupa, ada anggur, ada tepung untuk upacara keagamaan. Yang ketiga, kebutuhan apa lagi Bapak Ibu? Yang ketiga, ada kebutuhan untuk orang miskin dan kebutuhan sosial. Nah, yang keempat, persembahan itu digunakan juga untuk membeli korban bakaran, ya, korban sembelihan, ya, yang akan dipersembahkan oleh bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu mengatakan bahwa sudah tidak perlu lagi memberikan persembahan. Sebenarnya orang yang mengatakan itu tidak tahu atau tidak mengerti konteks dan latar belakang persembahan persepuluhan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Itu karena ini Bapak Ibu, ya. Di gereja juga ada kebutuhan Bapak Ibu. Di gereja ada kaum Lewi, ada para hamba Tuhan yang hidupnya khusus untuk melayani Tuhan. Dan para hamba Tuhan itu penghasilan utamanya atau pendapatan utamanya adalah gaji dari persembahan itu Bapak Ibu, ya. Persembahan jemaat memungkinkan para hamba Tuhan itu gak perlu kerja yang lain supaya bisa fokus melayani di rumah Tuhan. Nah, gereja juga butuh dana untuk perawatan dan pemeliharaan. Gereja butuh biaya listrik Bapak Ibu. Gereja butuh air, gereja butuh bensin, gereja butuh untuk menggaji karyawan gereja. Gereja juga butuh dana untuk diakonia, persembahan, misi, kegiatan sosial lainnya. Nah, cuma satu doang yang tidak berlaku lagi, yaitu korban bakaran tadi, korban ritual tadi. Bapak Ibu, konteks dan latar belakang kitab Maleakhi itu juga mirip sekali dengan kondisi saat ini, ya. Bapak Ibu kalau tahu kitab Maleakhi itu ditulis pada masa setelah pembuangan bangsa Israel, ya. Waktu itu bangsa Israel ditaklukkan oleh Babel, kemudian bait Allah itu dihancurkan. Bangsa Israel dibuang ke kota Babel gitu, ya. Lalu setelah itu pada satu masa setelah 70 tahun bangsa Israel itu kembali lagi ke tanah perjanjian. Mereka membangun kembali bait Allah. Keadaan saat itu juga sulit Bapak Ibu. Mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka juga dihadapkan pada masalah kerohanian. Bait Allah telah dibangun kembali, tetapi semangat keagamaan dan komitmen bangsa Israel terhadap Tuhan itu menurun jauh. Mereka menghadapi kesulitan ekonomi, ketidakadilan sosial. Mereka juga menghadapi korupsi di antara pemimpin-pemimpin bangsa mereka. Bapak Ibu, bukankah itu mirip sekali dengan kondisi kita saat ini Bapak Ibu? Ya, ada kesulitan ekonomi, ada ketidakadilan sosial, ada korupsi yang merajalela. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti itulah firman Tuhan datang melalui Nabi Maleakhi. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, Tuhan berjanji di tengah-tengah kesulitan dan tantangan itu, jika bangsa Israel masih tetap memberi persembahan persepuluhan itu, membawa persembahan persepuluhan itu ke bait Allah, Tuhan berjanji akan memberkati mereka dengan kelimpahan. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi kita yang sulit saat ini, Tuhan juga berjanji kepada kita. Dia berjanji apabila di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, jika kita masih tetap membawa persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati kita dengan kelimpahan. Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita apabila kita mau mendahulukan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini. Bapak Ibu, saya masuk ke saat seperti yang saya katakan usia 40 gitu ya. Nah, sebelum masuk ke saat, saya katakan tadi saya bekerja dan buka usaha gitu. Sebelum saya masuk ke saat, saya sebenarnya dalam kondisi ekonomi yang cukup baik gitu Bapak Ibu.
Saya mempunyai penghasilan tetap yang jumlahnya cukup besar. Bapak Ibu, ketika panggilan Tuhan itu datang kembali, saya pernah cerita bahwa panggilan Tuhan itu sebenarnya dari muda, tapi saya lari dari panggilan tersebut. Ketika panggilan Tuhan itu datang kembali, terus terang saya sangat-sangat bergumul, Bapak Ibu. Ya, saya terbiasa mengandalkan tangan dan kaki saya sendiri untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga. Kalau saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, yang terpikir dari saya adalah saya dalam tanda kutip harus mengandalkan gereja, mengandalkan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kami gitu. Saya bergumul sekali waktu itu Bapak Ibu. Nah, anak-anak kami juga sudah remaja waktu saya menggumuli panggilan ini. Dan Bapak Ibu tahu sendiri kalau kebutuhan anak-anak remaja ya cukup besar. Kebutuhan hidup, kebutuhan kuliah dan lain-lain. Namun Bapak Ibu, waktu saya menggumuli panggilan Tuhan itu, yang terpikirkan bagi saya adalah saat itu adalah Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihi Dia. Tuhan sudah memulihkan hidup keluarga kami. Dan saya itu merasa itu anugerah yang besar bagi kami waktu itu Bapak Ibu. Saya kemudian berpikir adalah suatu kehormatan kalau Tuhan masih mau memakai hidup saya sebagai hambanya. Suatu kehormatan besar kalau Tuhan masih mau memakai hidup saya. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah ini. Setelah saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan sampai sekarang ini, Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Ada waktu kadang-kadang kondisinya mepet gitu ya Bapak Ibu. Tapi kami tidak berkekurangan sampai detik ini. Bapak Ibu tahu saya sempat sharing di persekutuan doa juga. Kalau saya itu waktu selesai masa kontrak saya di Malang, itu ada jeda waktu 2 bulan. Sampai kemudian saya bergabung ke GKM ini Bapak Ibu. Nah, di dalam jeda waktu 2 bulan itu hati saya gelisah Bapak Ibu. Karena gelisah kenapa? Karena tiap bulan kami masih harus memiliki atau mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar untuk kebutuhan kami sekeluarga Bapak Ibu. Anak saya yang kedua tahun ini juga mau masuk kuliah lagi Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan lakukan Bapak. Dia mengutus orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Dia mengutus orang-orang yang tidak saya duga untuk memenuhi kebutuhan kami. 2 bulan saya menganggur dan 2 bulan Tuhan utus 2 orang yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Saya juga sering mendengar kesaksian anak-anak Tuhan yang lain. Bagaimana ketika mereka mendahulukan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan itu. Mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Dan mereka tidak berkekurangan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan yang lain katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaannya. Maka firman Tuhan katakan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Ada kalanya kita tidak mengalami berkat yang berkelimpahan itu. Ada kalanya ketika kita sudah memberikan persembahan, kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita, tapi ternyata kita mungkin masih ragu juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, firman Tuhan katakan ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, waktu di sini, waktu kemarin itu banyak yang masuk rumah sakit. Saya dan istri itu lelucon gitu ya, ngomong begini.
Wah, ini banyak yang masuk rumah sakit tuh, jadi mengingatkan kami. Kami sering ngomong seperti ini. Kalau masuk rumah sakit atau pergi ke dokter sakit itu ada utang. Ya, ada hutang sama dokter atau ada hutang sama rumah sakit ya. Ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya pada dokter gitu ya. Kami tuh lelucon gitu ya. Kami bilang, oh kalau sakit atau masuk rumah sakit itu artinya kami punya hutang, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, berkat Tuhan itu ada kalanya berupa kesehatan yang baik, Bapak Ibu ya. Berkat Tuhan itu ada kalanya berupa hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, tidak perlu kita keluarkan, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan itu, berkat Tuhan itu bisa berupa Tuhan menghardik segala belalang pelahap itu. Ya, Tuhan menghardik semua hal yang mengakibatkan penghasilan kita itu habis dimakannya. Firman Tuhan juga katakan ini Bapak Ibu. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ada kalanya berkat Tuhan itu datang dari hal-hal yang membahagiakan. Keluarga yang baik-baik saja. Orang tua yang bisa menikmati masa tua. Anak cucu kita yang baik. Masa depannya cerah. Bapak Ibu, berkat Tuhan tidak melulu berupa kelimpahan harta. Ada kalanya berkat Tuhan itu datang. Tuhan menghardik belalang pelahap. Tuhan memberikan kita sukacita. Sehingga kita berbahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu, berilah persembahan persepuluhan. Bukan karena kewajiban, bukan karena ingin berkat, bukan karena rasa bersalah. Tetapi berilah persembahan persepuluhan itu karena kita mau mendahulukan Tuhan. Karena kita beriman kepada Tuhan bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Izinkan saya untuk memberikan beberapa aplikasi praktis Bapak Ibu ya. Nah, yang bisa menolong kita untuk memberikan persembahan Bapak Ibu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Randy minggu lalu, kita harusnya menyisihkan dan bukan menyisakan. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan dulu juga ya. Sampai sekarang saya lakukan. Saya dapat gaji gitu ya. Nah, saya langsung pinggirkan. Saya langsung sisihkan gaji saya itu. Langsung alokasikan 10% atau seberapapun persentase yang Bapak Ibu mampu dari penghasilan itu gitu. Jika kita menggunakan teknologi gitu ya, kita mungkin sebagian dari kita sudah terbiasa dengan pembayaran online. Itu kita bisa atur. Ketika tanggal sekian setelah gajian, kita bisa atur untuk transfer rutin atau pembayaran online secara otomatis Bapak Ibu. Nah, itu bisa menolong kita untuk memberikan persembahan dengan konsisten dan tidak terlewatkan. Bahkan ketika kita tidak hadir di gereja. Cara lain lagi apa Ibu? Ya, seorang teman saya itu pernah melakukan hal ini Bapak Ibu. Tapi dia melakukannya ini untuk dana liburan Bapak Ibu ya. Setiap hari dia taruh toples itu di meja makan. Setiap hari ketika lewat meja makan dia masukin 20.000, 20.000. Setiap hari gitu Bapak Ibu. Sampai 1 tahun ketika mau pergi liburan, dananya sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya 20.000, 1 tahun cukup lumayan kan untuk itu ya. Nah, jadi dia lakukan itu untuk liburan. Tapi cara ini bukankah kita bisa juga lakukan Bapak Ibu? Kalau ya, sejujurnya gitu ya, kadang-kadang kalau kita memberikan persembahan, kita berikan 50.000 ke dalam kantong persembahan, rasanya kok besar sekali gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya setiap hari masukin 10.000, 10.000, 10.000, hari Minggu udah 60.000 Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Cara yang lain lagi Bapak Ibu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dikirimin sebuah video yang dilakukan oleh GKI Coyudan ini Bapak Ibu ya. Gereja ini memobilisasi jemaatnya untuk membawa sampah ke bank sampah ya. Mereka membawa botol, galon, kantong plastik, bawa ember plastik, barang-barang plastik yang sudah rusak itu, botol, oli, buku pelajaran, koran, kardus bekas. Mereka membawa minyak jelantah Bapak Ibu. Minyak goreng kita itu yang sudah kita pakai, sudah hitam, itu ternyata
bisa dibawa ke bank sampah Bapak Ibu. Dan dihargai cukup tinggi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu yang mereka lakukan ini sepertinya sederhana ya, kecil gitu ya. Bapak Ibu tahu yang mereka lakukan itu menghasilkan dana buat gereja satu minggunya 1-2 juta Bapak Ibu. Mereka menghasilkan dana 1-2 juta tiap minggunya Bapak Ibu. Nah ini kan kita bisa lakukan Bapak Ibu ya. Dan kita bisa melakukan ketiga cara ini untuk memberikan persembahan. Membawa persembahan kita ke gereja. Memberikannya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup saya akan menceritakan sebuah kisah ya. Tentang sebuah kerajaan yang terkenal dengan hasil anggurnya Bapak Ibu ya. Jadi ini konon di satu kerajaan ini punya produksi anggur yang sangat baik, yang melimpah ruah gitu ya. Kerajaan itu dikenal dengan minuman anggurnya Bapak Ibu. Nah, satu kali raja ini mengadakan pesta ya, pesta untuk merayakan panen tahun ini begitu luar biasa. Jadi lalu dia mengundang seluruh rakyatnya untuk datang ya. Dia mengundang, dia berkata kepada rakyatnya, saya sudah siapkan acara pesta untuk kalian. Saya sudah siapkan makanan untuk kita semua, untuk kita nikmati. Nah cuman satu yang diminta oleh raja tersebut. Masing-masing orang yang datang ke pesta tersebut harus membawa 1 botol anggur. Ya, jadi mereka ini adalah produsen anggur semua. Masing-masing rakyatnya itu banyak menghasilkan anggur. Nah rajanya cuma minta ini saja. Datanglah ke pestanya, nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa apa-apa. Cukup bawa 1 botol anggur Bapak Ibu ya. Nah botol anggur itu isinya kemudian dituang ke dalam satu tempat besar itu ya. Tempat besar itu. Wah kemudian datanglah rakyatnya datang semua ke pesta ya. Mereka datang membawa botol lalu satu persatu tuangin. Satu persatu tuangin. Raja itu senang sekali gitu. Dia bahagia sekali rakyatnya datang. Lalu kemudian raja ini membuka acara pesta itu dengan cara minum dari tempat anggur tersebut. Lalu dia cedok anggurnya, lalu masukin ke cawannya gitu. Dia minum anggur tersebut. Waktu dia minum Bapak Ibu, raja itu langsung puak gitu ya. Dia langsung muntahkan gitu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, rakyat yang disuruh bawa 1 botol anggur itu, ada yang berpikir, loh ini kan banyak orang ya. Kalau semua orang bawa anggur, aku bawa 1 botol isi air nggak ketahuan kali ya. Ya, dia bilang gitu. Kalau semua orang bawa, ada ribuan orang di sini yang bawa, aku bawa 1 botol anggur, 1 botol air biasa aja, nggak ketahuan kali ya. Lalu dia bawa. Bapak Ibu ternyata bukan cuma 1 orang yang berpikiran demikian. Ada semua orang yang ada banyak sekali orang rakyat itu yang mempunyai pemikiran yang sama. Mereka bawa air. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya ketika raja itu mencedok, yang dia rasakan bukanlah anggur, tetapi air biasa yang bercampur sedikit anggur saja. Bapak Ibu, betapa kecewanya sang raja tersebut. Mungkin cerita ini cerita fiktif gitu ya Bapak Ibu. Tapi bukankah itu sering terjadi di gereja, bukan? Tuhan mengundang kita, memberi kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membawa persembahan kita, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu tahu kita sudah merumuskan visi dan misi. Kita sudah menetapkan rencana-rencana, langkah-langkah strategis untuk gereja lakukan. Kita sudah menetapkan 4 nilai yang akan kita capai ya di dalam gereja ini, Bapak Ibu. Tapi itu semua membutuhkan dana, daya dan doa. Kalau kita berpikir, oh nggak apa-apa biar hamba Tuhan saja, biar guru sekolah minggu, biar pengurus, biar orang lain saja yang lakukan. Kita mungkin berpikir, oh nggak apa-apa biar orang lain saja yang mendoakan gereja, biar orang lain saja yang mendoakan hamba Tuhan. Kita mungkin berpikir, oh di gereja sudah banyak orang kaya, biar mereka saja yang memberi persembahan.
Bapak Ibu, jika itu terjadi Bapak Ibu, maka tidak akan ada orang yang melayani Tuhan. Tidak akan ada orang yang berdoa buat gereja dan hamba Tuhan. Tidak akan ada orang yang memberi persembahan. Bapak Ibu, terlepas dari keadaan kita, Tuhan memanggil kita untuk memberi dengan hati yang benar. Memberi bukan sekedar kewajiban, tapi ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita membawa persembahan, ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, sesungguhnya ketika kita memberi itu, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan kita ingin berbagi berkat dengan sesama kita. Ini adalah tindakan kasih yang menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan, mengucap syukur atas kebaikannya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita kembali, ya, mendorong kita kembali untuk memikirkan kembali apa itu esensi dari persembahan dan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu memenuhi kebutuhan kami, bahkan di tengah-tengah masa yang sulit dan penuh tantangan sekalipun. Terima kasih, karena Engkau selalu memanggil kami untuk kembali kepadamu, untuk setia dalam segala hal, termasuk di dalamnya dalam memberikan persembahan. Hari ini kami telah merenungkan firman-Mu, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana pentingnya memberikan persembahan dengan hati yang benar, bukan karena kewajiban, tetapi karena kami ingin mengambil bagian dalam pelayanan, sebagai ungkapan kasih kami, sebagai ungkapan syukur kami, dan sebagai pernyataan iman kami kepadamu. Tuhan, kami mohon, tolonglah kami untuk memiliki hati yang murni dalam memberi. Ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita, dengan ketulusan, bukan karena paksaan atau keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan menjadi wujud nyata dari kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dan pengakuan kami bahwa Engkaulah sumber segala berkat. Bapa, kami juga berdoa agar Engkau menolong kami untuk percaya sepenuhnya kepada pemeliharaan-Mu. Meskipun kami sering dihadapkan pada kesulitan ekonomi atau ketidakpastian, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu mengutamakan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami, termasuk di dalam hal keuangan kami. Kami juga berdoa Tuhan agar persembahan kami menjadi berkat bagi orang lain, mendukung pekerjaan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan itu boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung. Jadikan persembahan kami kesaksian yang memuliakan Engkau dan menginspirasi orang lain. Tuhan, dengarlah doa kami. Berikan kami keberanian untuk memberi dengan iman. Berikan kami komitmen untuk setia kepadamu dalam segala hal. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, mencurahkan berkat atas kami dan menjadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.